simpati semua. Yang belakang, yang paling ganteng, namanya Mas Samhoji. Ya sini. Ya, yang menunjuk-nunjuk itu harusnya ke sini, Mbak. Ya sini. Nah, kayak ini loh berani. Ya, tepuk tangan dulu dong buat temennya. Pegang dulu. Ya sini, ada satu lagi, masih ada satu lagi helmnya. Yuk, dilihatkan sama temanmu ya. Itu yang pakai helm nggak apa-apa ya. Contoh menggunakan helm ada 3 langkah. Yang pertama apa? Dimasukkan di kepala ya, dimasukkan di kepala. Dulu ya. Yang kedua apa tadi? Dikaitkan sampai bunyi biar nggak lepas ya. Kalau misalkan ada angin atau jatuh tidak terlepas, karena untuk melindungi kepala dari benturan atau ancaman bahaya yang akan menimpa kita. Yang ketiga apa? Ditutup ya, jangan lupa ya, tutup kacanya sampai. Ini kalau cewek kalau nggak pakai helm bahaya ya. Kalian kalau nggak pakai helm berkendara atau boncengin mama atau papa ibunya ya, tahu-tahu bisa dicium orang gila, mau nggak? Kalau pakai helm aman, dicium nggak kena ya nggak? Coba yang nggak pakai helm, ada orang gila, langsung kamu dicium dipegangin, mau nggak? Makanya itu salah satu keuntungan menggunakan helm, bisa mengingat keamanan diri kita, menjaga keselamatan kita, dan musibah yang akan datang, yang akan menimpa kita di jalan itu kita tidak akan tahu ya. Perlu diketahui adik-adik semua. Halo. Perlu diketahui adik-adik semua bahwa penyumbang kematian tertinggi ya, itu bukan karena penyakit menular atau korban perang, melainkan kematian yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas di jalan. Hampir setiap hari ya di wilayah Kabupaten Pati ini ada yang meninggal 1-2 orang. Bayangkan, 1-2 orang per hari ada yang meninggal. Itu karena apa? Ya karena disebabkan oleh faktor manusia yang kurang sadar dengan etika berlalu lintas di jalan ya. Jadi untuk itu mulai sekarang adik-adik harus bisa mengetahui etika berlalu lintas ya. Kalau mau menyeberang ya harus tengok kanan kiri, kalau bonceng kendaraannya harus menggunakan helm ya. Kalau berjalan di jalan harus di sebelah kiri. Kalau naik sepeda jangan berjajar lebih dari 2. Kalau di persimpangan mau nyebrang ya kita harus mengurangi kecepatan ya. Ya, ini contoh ya, contoh ini yang paling nyata ini. Ini umpama ranting dan kerikil ya. Ini yang menggunakan helm. Coba pura-pura bonceng nggak tahu, tiba-tiba kuas. Aman nggak? Aman nggak? Gak apa-apa, aman kan? Coba yang nggak pakai helm ya. Kira-kira, wow, ini nggak mau ya. Ya, untuk itu adik-adik harus menjaga keselamatan demi keselamatan adik-adik sekalian untuk ya, untuk apa? Menjaga diri agar cita-cita adik-adik ini tercapai, terlaksana. Oke, di dalam apa? Jadi ini adalah rambu ya, mobil dilarang masuk ya, rambu mobil dilarang masuk. Ini adalah rambu larangan karena warnanya merah ya. Terus yang berikutnya sebelah sana. Dilarang. Ya, kalau tadi P ini apa? Dilarang berhenti ya. Kalau P itu dilarang parkir, kalau S itu dilarang jalan. Sekarang ada yang tahu nggak bedanya P sama S? Kalau P itu definisinya apa? Ya, dengarkan ya. Kalau P itu ya dilarang parkir itu kalau seorang pengemudi atau pengendara ya meninggalkan kendaraannya ya dalam keadaan mesin dimatikan dan ditinggalkan dalam waktu yang lama, itu namanya
Kalau berhenti itu masih dalam keadaan mesin hidup, pengendara atau pengemudinya masih berada di atas kendaraan, itu berhenti ya. Kalau misalkan parkir, definisinya parkir, kendaraannya ditinggal pergi dan dimatikan mesinnya, itu parkir. Ya, kalau misalkan ada rambu larangan parkir kok orangnya sudah meninggalkan tempat, mobilnya dimatikan, berarti melanggar aturan dilarang parkir. Kalau berhenti, hanya berhenti saja tidak boleh, apalagi parkir ya. Misalkan kayak di Juwana ini ya, ada larangan berhenti. Maksudnya apa? Biar tidak mengganggu arus lalu lintas. Itu bedanya ya, bisa dipahami ya. Ya lagi, yang di sana ada gambar motor. Apa? Motor dilarang melintas atau masuk ya. Lanjut. Dilarang mendahului atau menyalip ya. Yang di sana, nah itu apa? Stop, berarti harus berhenti ya. Lanjut, jangan stop. Kalau yang satunya lagi, dilarang masuk ya. Kalau dalam bahasa Belanda verboden. Ya, lagi. Ini apa? Ada angka 50. Maksudnya apa? Ya, kendaraan atau mobil kan ada speedometer ya. Kalau kecepatannya di atas 50 berarti melanggar rambu ini ya, nggak boleh. Kecepatan di dalam kota atau di dalam lingkungan tidak lebih dari 50 km per jam. Tapi kalau jalan bebas hambatan harus lebih dari 60 km per jam sampai 100 km per jam. Ya, lanjut. Nah, sekarang ini adalah berapa? Bangju ya, orang Jawa sebutnya bangju atau traffic light. Tapi kalau dalam bahasa undang-undangnya itu apil. Apil itu alat pengatur isyarat lampu lalu lintas, double L ya. Ini ada di perempatan ya, terutama di Juanda ini ada. Kalau lampu merah artinya apa? Lampu kuning, lampu hijau, jalan. Kalau dari merah terus kuning itu berarti untuk hati-hati itu apa? Persiapan berat, harus dikurangi kecepatan dan harus direm. Kalau dari hijau ke kuning, persiapan apa? Kalau ulangi. Kalau dari merah ke kuning itu harus persiapan apa? Ya. Kalau dari hijau kuning berarti persiapan. Ya, tapi kebalik ya. Jadi kalau dari hijau ke kuning persiapan berhenti, kalau dari merah ke kuning persiapan jalan. Lanjut. Tapi kan kuning ya, berarti rambu apa? Tadi itu apa? Percobaan ya. Lanjut Pak Teguh. Belok ke kanan ya. Lanjut. Belok ke kiri. Lanjut Ibu. Jalan aja atau naik. Jalan licin, bukan meninggal, jalan licin ya. Ya, lagu. Pom bensin ya. Ini rambu apa dulu? Petunjuk ya. Terus ada lagi Bu. Jadi kalau biru, kalau hijau kita nggak bawa ya kebetulannya. Ada rambu hijau ya, itu warna hijau yang di atas itu loh, di tol. Ya, yang biru sana. Petunjuk masuk melalui pintu sebelah kanan ya, karena petunjuknya kanan. Lanjut Pak dulu. Tempat parkir ya, di sini nggak ada ya, belum ada rambunya untuk tempat parkir. Harusnya kalau itu ada parkir, kasih rambu tempat parkir atau petunjuk. Lanjut. Iya, biasanya di alun-alun, berarti untuk apa? Mau putaran ya, alun-alun. Baru tahu ini ya, kalau rambu itu namanya alun-alun ya. Ada lagi? Ya, jadi itu sekilas untuk mengenal rambu-rambu yang tidak kalah pentingnya. Dia harus mentaati peraturan lalu lintas, dia harus bisa menjaga diri dalam keadaan apapun di mana saja berada, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, di rumah maupun di jalan, terutama di jalan ya.
Karena kita tidak akan tahu maut yang akan menjemput kita. Yang penting kita sudah berusaha, sudah memaksimalkan untuk protect diri kita. Terutama dalam kita berkendara ya, pengendara maupun pengemudi wajib menggunakan helm keselamatan. Karena sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Ada yang tahu nggak undang-undang lalu lintas nomor berapa? Tahu berapa? 22 tahun berapa? Ya, undang-undang lalu lintas yang sudah diatur, yang sudah diundangkan di negara kita Republik Indonesia yang terkait dengan rambu dengan lalu lintas, yaitu undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya HP, bisa browsing di internet, buka undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu kalau ada yang buka HP, buka itu undang-undang ya, aturan-aturan, jangan buka-buka yang tadi yang nggak benar, buka nanti akhirnya bisa menyesatkan dan bisa merugikan diri sendiri. Untuk itu mulai dari sekarang ya, adik-adik harus belajar tentang undang-undang biar kita tahu ya. Kira-kira dari yang tadi kita sampaikan, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini udah jam 11 nih. Ada yang ditanyakan? Dari para perempuan ya? Ada yang ditanyakan? Ya, yang laki-laki, cowok, ada yang ditanyakan? Apa? Ya, berdiri kita dulu, berdiri coba. Sini ya. Coba tanya masalah apa? Polisi buka jam berapa sampai jam berapa? Ada yang bisa menjawab kantor polisi buka jam berapa dari jam berapa? Nah, jadi kantor polisi itu bukan warung ya. Cuman di dalam kantor polisi itu ada kantor pelayanan. Nah, kalau kantor polisinya itu bukanya 24 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi itu masih ada polisi. Tapi kalau di dalam pelayanannya, contoh misalkan pelayanan SKCK, pelayanan SIM ya, pelayanan di dalam mengurusi kecelakaan, itu bukanya mulai jam kerja ya, biasanya jam 8 sampai jam 3 sore kalau dalam pelayanan ya. Tapi kalau kantor polisi bukanya 24 jam. Kalau misalkan ada kecelakaan, datang ke kantor polisi ada yang piket ya, berarti tidak tutup. Ada yang jaga. Kalau untuk laporan bisa 24 jam, tapi kalau dalam pelayanan itu disesuaikan dengan jam kerja. Biasanya dari jam 8 sampai jam 3. Kasih Pak. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya, sini berdiri, yuk. Kenapa ada ibu-ibu yang set ke kanan lalu belok ke kiri? Iya. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab Kak? Ya, ini printer. Berarti itu bikin dosa ya. Menggoreng kanan, tiwas tak selip kanan, kok menggoreng kiri. Dosa ngapusi. Itu berarti apa? Kalau yang sering berbuat dosa itu harus diingatkan, berarti ibu-ibu itu lupa ya. Nah, caranya mengingatkan biar gak lupa apa? Nanti bilang sama bapak sama ibu ya, Pak Bu ya, kalau naik motor ya, sesekali itu harus melihat speedometer. Maksudnya apa? Biar kita tidak jalan lihat depan tok. Melihat speedometernya itu yang pertama, lampu seinnya itu lupa menyalakan atau lupa mematikan enggak ya. Yang kedua, untuk melihat kecepatan. Saya udah kecepatan berapa di dalam kota, lebih 50 km per jam. Ya harus itu, berarti nggak naik jalan ya, harus dicek. Jadi speedometer itu ya, melihat speedometer, indikator bensin masih enggak. Jangan sampai bensinnya habis ya. Kita nggak melihat indikator bensin juga di titik E ya. Kita bawa jalan sampai tengah jalan bisa merugikan kita, akhirnya dorong ya. Kenapa ibu-ibu kok bisa lampu seinnya ke kanan, beloknya ke kiri? Karena lupa ya. Bagaimana cara menghindari lupa? Kalau berkendara di jalan sekali harus melihat speedometer dan spion. Makanya spion nggak boleh dilepas. Spion itu untuk
melihat belakang ada kendaraan yang mau melintas kita enggak, biar aman. Bisa dipahami ya. Ya, satu lagi ada pertanyaan? Ada lagi sini berdiri, ayo. Ya, sini, satu lagi ya. Apa pertanyaannya yuk? Kalau judulnya apa? Apa? Kalau dibilang judulnya apa? Sek jelas. Nah, dibilang judulnya apa? Dibilang sebenarnya apa? Oke, sangat bagus sekali. Jadi di dalam pasal undang-undang lalu lintas yang tertuang dalam tilang ya, sebenarnya apa itu bervariasi ya.